Bismillahirrohmanirrohim. Salam dan bahagia. Serial sekilas tentang kali ini berjudul Buku Ketiga Politik Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana diketahui, Suwardi Suryaningrat yang kemudian dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara mengawali kariernya sebagai seorang jurnalis. Meskipun demikian, sebenarnya sebelum menjadi seorang jurnalis, Ki Hajar pernah berkarya atau bekerja sebagai analis di pabrik gula Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah. Kemudian juga pernah menjadi asisten apoteker di Apotek Ratkam, sekarang Apotek Kimia Farma, yang letaknya di Malioboro, Yogyakarta. Bakat dan kebiasaan tulis-menulis dari Ki Hajar Dewantara itu menyertai perjuangan atau kehidupan sepanjang hayatnya. Di tengah kegiatan politik di Indis Partai maupun saat membangun dan membesarkan Taman Siswa, tak lupa Ki Hajar senantiasa rajin menulis. Topik tulisannya bervariasi, dan sebagian besar ditulis dalam bentuk artikel yang memotret berbagai peristiwa ataupun menanggapi isu-isu faktual yang berkembang pada zaman itu. Salah satu tulisan dalam bentuk artikel pendek berjudul Als ik eens Nederlander was, atau andai kata aku seorang Belanda, telah dalam tanda petik mengantarkannya dibuang atau diasingkan ke Belanda selama bertahun-tahun. Sepeninggal Ki Hajar Dewantara tahun 1959, tulisan-tulisan beliau dalam bentuk artikel-artikel lepas kemudian coba disusun oleh para siswanya, para muridnya yang ada di Taman Siswa, yaitu dimulai di awal tahun 60-an. Maka jadilah 3 draft buku kompilasi dengan judul Karya Ki Hajar Dewantara, bagian pertama pendidikan. Kemudian yang kedua, Karya Ki Hajar Dewantara, bagian kedua kebudayaan. Dan konon buku ketiga itu draftnya berjudul Karya Ki Hajar Dewantara, bagian ketiga politik. Kata konon di sini bisa dimaknai secara khusus karena berasal dari beberapa saksi mata yang pernah melihat draft buku ketiga tersebut. Draft buku ketiga politik itu pada kenyataannya tidak pernah terbit atau terpublikasi di masyarakat. Sedangkan buku pertama pendidikan dan buku kedua kebudayaan telah terbit di tahun 1967 oleh Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Yogyakarta. Kedua buku tersebut, ini pendidikan yang warnanya kuning dan buku kedua kebudayaan yang warnanya hijau, biasa dikenal dengan buku kuning dan buku hijau, itu banyak ditemukan atau menjadi koleksi di berbagai perpustakaan di Indonesia gitu. Kemudian juga tersedia di marketplace. Lantas bagaimana draft buku ketiga politik itu bisa raib dan belum ditemukan hingga sekarang, sedangkan buku pertama pendidikan dan buku kedua kebudayaan berhasil dipublikasikan atau diterbitkan. Dari keterangan saksi mata itu mengatakan bahwa draft buku tersebut itu benar-benar ada, pernah terlihat di sekitar tahun 1963 atau 1964. Nah, kalau kita coba telusuri, pada saat itu suhu politik Indonesia memang sedang memanas
karena semakin kuatnya propaganda PKI. Taman Siswa juga terkena imbasnya, di mana tidak sedikit nasir PKI berhasil menyusup ke perguruan Taman Siswa, baik di pengurus pusat maupun juga di sekolah-sekolah di berbagai cabang di daerah. Akibat pergolakan politik di tubuh Taman Siswa, maka draft dari ketiga buku yang telah disusun di awal tahun 60-an itu tertunda penerbitannya atau pencetakannya gitu. Itu bisa diketahui dari buku pertama pendidikan dan buku kedua kebudayaan itu baru diterbitkan 1967. Beberapa tahun setelah draftnya itu jadi gitu. Nah itu kemungkinan karena memang pada tahun pasca pemberontakan G30 SPKI itu situasi perpolitikan kemudian berangsur-angsur kondusif gitu ya, sehingga Majelis Luhur Taman Siswa kemudian bisa menerbitkan buku pertama pendidikan dan buku kedua kebudayaan. Namun sayangnya buku ketiga tidak pernah diterbitkan pada waktu itu. Sejauh ini penulis bersama dengan para anggota COE KHD atau Center of Excellence Ki Hajar Dewantara, Fakultas Teknik Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa telah berupaya mencari atau melacak keberadaan draft buku ketiga politik tersebut. Namun hingga kini belum ditemukan. Bisa diyakini bahwa pihak Majelis Luhur ataupun orang-orang Taman Siswa sendiri pada saat menerbitkan buku pertama pendidikan dan buku kedua kebudayaan, tentu mereka juga mencari draft buku ketiga politik tersebut. Nah, ini memang menjadi pertanyaan gitu. Kenapa buku ketiga politik itu belum juga ditemukan hingga saat ini. Dengan tidak atau belum diketemukannya buku ketiga politik tersebut, beberapa spekulasi berkembang ya, bahwa diantaranya dikatakan bahwa kemungkinan buku tersebut memang sengaja dihilangkan oleh pihak tertentu ya, karena pertimbangan politik. Memang ditengarai buku ketiga politik karya Ki Hajar Dewantara tersebut berisi pandangan-pandangan Ki Hajar terkait situasi perpolitikan di tanah air pada saat itu yang dipandang banyak terjadi penyelewengan atau hal-hal yang tidak seharusnya atau hal-hal yang tidak benar gitu. Nah, dalam konteks ini Ki Hajar Dewantara memang dikenal sebagai pribadi ya, yang lurus ya, lugas ya, tidak neko-neko ya. Ini termasuk ketika beliau terjun langsung sebagai politikus ya, baik di era kolonial Belanda melalui Indis Partai dan Taman Siswa, kemudian zaman pendudukan Jepang ya, melalui 4 serangkai, kemudian juga maupun di era kemerdekaan gitu, di mana beliau pernah menjadi Menteri Pengajaran di era Bung Karno. Draft buku ketiga politik tersebut dapat diduga berisi pandangan kritis Ki Hajar Dewantara ya, terhadap perilaku politikus kotor ya pada saat itu ya. Sedemikian ya, sehingga kalau itu diterbitkan itu tentu tidak sedikit ya pihak-pihak yang mengalami kebakaran jenggot.
Meskipun begitu, rasanya buku ketiga politik tersebut itu isinya sangat relevan ya dengan kondisi perpolitikan kontemporer tanah air. Nah, ini mengingat cukup banyak perilaku politikus ya, yang sama sekali dipandang tidak etis ya, bahkan bisa dibilang perilaku kotor gitu, melakukan hal-hal politik kotor gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh sebagian elit di tanah air. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada siapa saja yang merasa menyimpan atau mengetahui keberadaan draft buku ketiga politik karya Ki Hajar Dewantara, dimohon dapat menghubungi Center of Excellence Ki Hajar Dewantara, Fakultas Teknik Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, atau kepada Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Yogyakarta. Buku tersebut tentunya merupakan buku warisan yang sangat berharga dan berguna bagi bangsa Indonesia saat ini dan juga masa mendatang. Demikian uraian ringkas tentang hilang atau raibnya buku ketiga politik Ki Hajar Dewantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam.